Awas. Syekh Abdul Qadir Jalani nanti memilihkan satu doa-doa untuk kita. Qad jarabat haja illa ayyumaral abdu min haisi qalbihi bisu'ali. Sungguh ada sesuatu yang engkau perlu perhatikan. Apakah kita berdoa itu karena memang diperintahkan, dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita, posisi kita, ataukah justru itu bukan untuk diri kita? Jadi bukan asal doa kita ini. Harusnya kita tahu memilih mana yang cocok untuk diri kita. Untuk itu sebelum mengarah kepada masalah itu, akan lebih bagus seseorang itu wal yakun aksara su'ali al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Seyogianya kalau bisa seseorang hamba itu berdoa, ini doa umum yang paling bagus, bisa diulang-ulang. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadis Nabi ini, dari hadis Nabi. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah. Ya kah? Allahumma as'alukal afwa wal afiyah, itu aja dah sudah. Kalau bisa itu aja ingat, tapi kalau bisa sambung wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, as'aluka, aku memohon padamu al afwa, kemaafanmu. Kalau Allah memaafkan duluan, disetir Allah dulu kita dari hendak berbuat buruk menjadi jalan hidup yang penuh dimaafkan oleh Allah. Kalaupun kita salah, sebelum kita meminta ampun, diampuni oleh Allah. Limaza, kenapa? Karena kita sudah minta ampun, sudah minta maaf. As'alukal afwa wal afiyah, sehat. Siapa yang tidak ingin sehat? Sehat bersenjang terus menerus, afiyah wal mu'afatad daimah, mohon kesehatan itu diberikan kepadaku sehingga aku bisa menguasai kesehatan itu pada diriku. Ada orang sehat karena obat, ada orang sehat karena obat. Kita ingin sehatnya pakai obat kah, tidakkah? Tidak pakai obat ya, tidak pakai obat. Wal mu'afatad daimah, itulah mu'afah daimah. Kesehatan yang diberikan kepada kita, kemampuan untuk itu daimah, terus menerus. Fidini, supaya kita bisa menjalankan agama kita. Fidini wad dunya, dunia, urusan dunia kita. Walatansa nasibaka minad dunya, supaya kita masih ada mengurusi dunia untuk urusan keperluan kita. Wal akhirah, dan untuk akhirat kita. Nah, ada persoalan rohani yang perlu diselesaikan dalam masalah ini, bukan sekedar apa yang disampaikan Syekh, tapi Syekh juga mengisyaratkan bagian-bagian batin terhadapnya. Untuk itu saya minta bantu kepada Syekh Imam Qusairi untuk menjelaskan perkara tentang masalah doa. Bagaimana sikap hamba terhadap doa, dan juga kita ingin tahu bagaimana para ulama abad ketiga hijrah. Nabi abad berapa? Abad 1 hijrah Nabi. Ulama abad ketiga hijrah, abad kedua dan abad ke-1 hijrah, kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka menyikapi tentang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita pakai doa itu apa? Disuruh kita banyak berdoa. Itu kalah dalam ilmu syariat. Ilmu syariat gitu kalah. Nah, betul, ilmu syariat itu tidak salah, sangat bagus sudah. Cuma perlu kita memilih-milih doa mana yang kita perlu ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti Paloi tadi, asal berdoa. Tentu saja seperti firman Tuhan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu tadarru'an wa khufyah. Tadarru dengan cara merendahkan diri, menghinakan diri, wa khufyah, dan penuh cemas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sudah kita ketahui ayat-ayat tentang itu. Menurut Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, menurut Syekh Imam Syekh Qusairi lah, kesimpulan menurut Syekh Qusairi dulu. Ya kah? Kesimpulan Syekh Qusairi. Yajibu ayyakunal abdu sahib du'a bilisanihi wa sahibur ridha biqalbihi la ya'ti piha jami'an. Hendaklah seorang hamba itu paling tidak menggabungkan keadaan itu, yaitu pertama dia berdoa kepada Tuhannya tapi di hatinya ridho apapun kehendak dan keinginan Allah. Itulah yang terbaik kata sini. Silakan pilih doa apa aja, tapi di hati kayak Pak, ridho kepada ketentuan Allah, apapun keputusan Allah. Nah, ini adab hati terhadap Allah. Kalau lama malah kan daripada bingung itu memilih keadaan bialah. Nah, kadang suatu saat kita harus sukun, kadang suatu saat kita harus diam, karena kita tidak bisa juga memilih. Yalah, kadang kita perlu berdoa. Yalah, kalau saat kita berdoa maka utamakan doa Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Doanya Pak Jar Syekh, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kawai kalau Allah menyimpulkan, kawakah kadakah? Masih ada kurang kah? Nah, insya Allah engkau fakna bihaja pahasib, maka engkau akan menjadi bisa memelihara qanaahmu di hadapan Tuhanmu. Qanaah ini sifat kita dengan Tuhan. Orang merasa cukup itu adalah orang yang merasa bergembira dengan yang diberikan Allah pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu orang hubullah, orang kecintaan Allah. Orang disayang Allah itu adalah orang yang bergembira dengan apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Silakan, tafadhol Habib Saleh. Orang yang sudah bergembira dengan hatinya, itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua, wasani pada Allah alaika rasul kasih. Orang bergembira kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, berarti qanaah, maka pahasib, renungkan, perhitungkan, munasabalah, perhitungkan tentang dirimu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan hikmah bagi kita untuk menyikapi makna bagaimana kita hidup tetap qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tetap dalam rahim kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kasih sayang dalam arti umum, tapi dalam makna kasih sayang cinta dalam arti khusus, sebagaimana diberikan Allah kepada para aulia Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.